Assalamualaikum, selamat malam teman semua. Malam ini kita akan kembali ke bulan April 2022. Suasana Ramadan menjelang Lebaran. Waktu di mana banyak orang berlomba-lomba untuk pulang ke kampung halaman, bertemu sanak saudara. Namun cerita ini bukan tentang kehangatan mudik. Cerita ini datang dari Burhan, seorang pemuda yang dimintai tolong oleh sahabatnya untuk mengantar pulang ke Sumedang. Sahabatnya baru saja sembuh dari sakit parah, sehingga tidak mungkin pulang sendiri. Niat baik Burhan ternyata membuka gerbang pertemuan dengan mereka yang tak kasat mata. Dari jalanan Cadas Pangeran yang menyimpan sejuta misteri, hingga sebuah rumah kosong yang menyimpan tragedi gantung diri. Siapkan posisi duduk paling nyaman. Kunci pintu kamar kalian. Mari kita masuk ke ceritanya. 2 minggu sebelum Lebaran tahun 2022, sahabat Burhan, sebut saja Rian, baru saja keluar dari rumah sakit di Bandung setelah dirawat seminggu penuh karena asam lambung kronis. Dokter menyarankan rawat jalan di rumah agar pemulihannya lebih maksimal. Karena Rian anak rantau yang ngekos dan masih single, tidak ada yang merawatnya di Bandung. Ia memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Sumedang. Masalahnya, kondisinya masih lemah. "Tolongin aku dong, anterin aku balik ke Sumedang." "Aku nggak kuat kalau naik kendaraan umum," pinta Rian lewat telepon dengan suara lemas. Sebagai sahabat, Burhan tidak tega menolak. "Besok subuh aku meluncur dari Jakarta. Kita urus administrasi rumah sakit dulu, baru jalan." Keesokan harinya, Burhan sampai di Bandung pukul 8 pagi. Proses administrasi rumah sakit ternyata memakan waktu lama. Baru selesai pukul 3 sore. Setelah itu mereka tidak langsung jalan. Rian minta makan dulu, istirahat dulu, hingga waktu maghrib tiba. Burhan berbuka puasa di pinggir jalan, membatalkan puasanya dengan segelas air dan gorengan. Rian yang memang tidak puasa karena sakit, hanya minum obat. "Apa kita bisa jalan sekarang?" tanya Burhan. "Ayo kita jalan sekarang." "Tapi pelan-pelan, perutku masih nggak enak kalau ada goncangan," jawab Rian. Sekitar pukul 6:30 setelah maghrib, mobil Burhan mulai bergerak meninggalkan Bandung menuju Sumedang. Awal perjalanan terasa normal. Mereka mengobrol santai untuk membunuh waktu. Namun, begitu mobil mulai memasuki kawasan Cadas Pangeran, suasana di dalam kabin berubah. Rian yang tadinya cerewet tiba-tiba diam, kepalanya terkulai ke samping, tertidur pulas karena pengaruh obat. Burhan membiarkannya. Ia menyetir sendirian, ditemani suara mesin dan gerimis yang mulai turun membasahi aspal Cadas Pangeran. Jalanan legendaris yang membelah tebing Cadas dan hutan lebat. Di siang hari saja jalurnya sudah menantang, apalagi malam hari saat gerimis. Burhan menyalakan lampu kabut. Jalanan anehnya sangat sepi, padahal ini musim mudik, harusnya banyak kendaraan lalu lalang. Tapi malam itu, seolah-olah hanya mobil Burhan yang ada di jalan raya itu. Tidak ada bus, tidak ada truk, bahkan motor pun tidak terlihat. Jalanan kok sepi banget, perasaan tadi di kota macet, gumam Burhan heran. Ia melaju pelan, menjaga kecepatan agar Rian tidak terbangun. Saat mobilnya memasuki sebuah tikungan tajam yang diapit tebing tinggi dan jurang, Burhan menginjak rem mendadak sampai ban mobil berdecit. Jantungnya nyaris copot. Di depannya, tepat di tengah jalan, sekelebat bayangan orang menyeberang dengan sangat cepat. Bukan jalan santai, tapi seperti lari atau melayang dari tebing kiri ke jurang kanan. "Astagfirullah," teriak Burhan.
ia refleks menoleh ke Rian di kursi sebelah. Rian masih tidur pulas, sama sekali tidak terganggu oleh pengereman mendadak itu. Bahkan posisi tidurnya tidak berubah sedikit pun. Burhan mengatur napasnya. Ia melihat ke depan lagi, tapi kosong, tidak ada siapa-siapa. Apa tadi aku halusinasi karena efek puasa? Pikir Burhan mencoba tenang. Tapi saat ia hendak menginjak gas lagi, mobilnya tidak merespons. Mesin mati total. Lampu dashboard menyala, lampu depan menyala, radio menyala. Tapi mesinnya mati. Burhan mencoba memutar kunci kontak. Suara dinamo starter berbunyi, tapi mesin tidak mau hidup. Waduh, kenapa mogok di sini? Keluh Burhan panik. Ia mencoba menstarter lagi berkali-kali, tapi nihil. Mobil itu mati suri tepat di tikungan gelap Cadas Pangeran, di tengah gerimis tanpa ada kendaraan lain yang lewat. Burhan menyandarkan punggungnya ke kursi, menyerah sejenak. Ia melihat sekeliling. Kiri tebing batu, kanan jurang gelap yang dipenuhi pohon bambu. Suasana hening mencekam. Tiba-tiba, hidung Burhan menangkap bau asing. Wangi, sangat wangi. Bukan bau tanah basah, bukan bau kampas rem, bukan bau bensin. Itu wangi pandan. Wangi daun pandan segar yang biasa dipakai untuk bunga rampai atau sesajen. Wanginya sangat kuat dan menyengat, seolah-olah sumber wanginya berada tepat di dalam mobil, menempel di hidungnya. Ini siapa yang bawa pandan? Batin Burhan. Ia melirik Rian. Rian tidak bawa apa-apa selain tas baju. Di dalam mobil juga tidak ada pewangi ruangan aroma pandan. Bulu kuduk di leher belakang Burhan mulai meremang. Ia teringat mitos orang tua. Kalau bulan puasa, setan itu diikat. Tapi logika itu langsung runtuh saat ia merasakan pergerakan fisik pada mobilnya. Mobil itu bergoyang. Seperti ada beban berat yang baru saja naik atau menekan suspensi belakang mobil. Padahal pintu tidak dibuka, jendela tertutup rapat. Burhan menahan napas. Ia melihat ke spion tengah, namun kosong. Jok belakang kosong. Tapi mobilnya terasa lebih berat dan bau pandan itu makin menusuk. Siapapun kamu yang ada di sini, saya nggak punya niat ganggu, ucap Burhan memberanikan diri. Suaranya bergetar memecah keheningan kabin. Saya cuma mau ngantar teman sakit, tolong jangan ganggu. Suasana menjadi hening sejenak. Lalu, saat Burhan kembali melirik spion tengah untuk kedua kalinya, di jok belakang, di sudut yang remang-remang, ada sosok itu, wanita. Duduk membungkuk, wajahnya tertutup rambut panjang yang terurai ke depan. Ia mengenakan kebaya atau selendang berwarna kuning keemasan yang terlihat kuno. Tubuhnya bagian bawah tidak terlihat jelas, seperti asap putih yang memudar. Burhan membeku. Matanya terkunci di pantulan spion. Wanita itu tidak bergerak, hanya diam membungkuk. Tapi aura dingin yang dipancarkannya membuat kaca mobil berembun. Burhan ingin menoleh ke belakang untuk memastikan, tapi lehernya kaku. Ia hanya bisa melihat lewat pantulan kaca. Tiba-tiba suara itu terdengar, bukan lewat telinga, tapi seolah langsung masuk ke dalam kepala. Suara wanita, lirih, serak, dan penuh penderitaan. Tolong sempurnakan saya. Jantung Burhan berhenti berdetak sesaat. Sempurnakan? Burhan merinding hebat. Kalimat itu biasanya diucapkan oleh arwah yang meninggal tidak wajar, yang jasadnya mungkin belum ditemukan atau proses pemakamannya belum tuntas. Burhan menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menjawab meski suaranya bergetar hebat. Mohon maaf, bukan saya orangnya. Saya cuman orang biasa. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Silakan cari orang lain, bisik Burhan memohon.
Suasana hening. Wangi pandan itu masih menyengat, menusuk-nusuk hidung. Burhan memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati agar sosok itu pergi. Saat ia membuka mata dan melihat ke spion lagi, jok belakang sudah tidak ada siapa-siapa. Sosok wanita berbaju kuning itu lenyap. Namun teror belum selesai. Detik berikutnya, mobil kembali bergoyang. Guncangannya persis seperti saat seseorang turun dari mobil. Suspensi belakang naik kembali karena beban berat itu sudah hilang. Bersamaan dengan goyangan mobil itu, tiba-tiba ada tangan yang menepuk paha Burhan. Burhan terlonjak kaget. Ternyata Rian, temannya yang sakit, terbangun. Rian menatap Burhan dengan mata merah dan wajah bingung. "Ngapain berhenti di sini, gelap banget?" tanya Rian panik. Burhan mengusap wajahnya yang berkeringat dingin. "Tadi mogok, terus barusan ada yang numpang." Rian langsung tegang. Ia melihat sekeliling jalanan Cadas Pangeran yang gelap gulita. Siapa yang numpang? Ada sosok cewek, minta disempurnain, tapi sudah turun barusan, jawab Burhan polos saking syoknya. Wajah Rian berubah pucat. Ia langsung memukul bahu Burhan pelan. "Sudah buruan jalan, jangan macam-macam di sini. Pokoknya kalau ada apa-apa, jangan pernah berhenti di tikungan ini." Burhan mengangguk. Dengan tangan gemetar, ia memutar kunci kontak lagi. Ajaib. Mobil yang tadi mati total dan dinamonya ngadat, kini langsung menyala mulus dalam sekali putar. Mesin menderu normal seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Burhan langsung menginjak gas, meninggalkan tikungan terkutuk itu secepat mungkin. Wangi pandan itu perlahan memudar, tergantikan oleh bau aspal basah dan hujan. Mobil melaju membelah malam, menjauh dari Cadas Pangeran. Napas Burhan mulai teratur. Ia melirik Rian yang kini duduk tegak, tidak berani tidur lagi. "Memang itu tempat apa sih? Kok kamu kayak ketakutan banget?" tanya Burhan penasaran. Rian menghela napas panjang. Ia mulai bercerita. Ternyata tikungan tempat mereka mogok tadi menyimpan sejarah kelam. Dulu pernah terjadi kecelakaan tragis. Satu mobil rombongan jatuh ke dalam jurang di sisi jalan itu. Ada cewek yang meninggal di situ. Masuk jurang. Katanya sih rombongan pengantin atau apa gitu, aku lupa detailnya. Tapi memang sering banget ada penampakan di situ. Minta tolong, minta diantar, macem-macem. Burhan terdiam. Penjelasan Rian cocok dengan apa yang ia lihat. Wanita berbaju kuning emas, mungkin baju pengantin adat atau kebaya pesta, dan permintaan untuk disempurnakan. Mungkin arwahnya masih penasaran karena kematian yang mendadak dan tragis di dasar jurang itu. Untung mobilnya nyala lagi. Kalau enggak, mau ngapain kita berdua di situ semalaman, gidik Burhan. Pukul 10 malam. Akhirnya mereka sampai di rumah orang tua Rian di Sumedang. Burhan disambut hangat oleh ayah dan ibu Rian. Setelah menurunkan barang dan berbasa-basi sejenak, tibalah urusan tempat tidur. Rumah orang tua Rian tidak terlalu besar, kamarnya pas-pasan. Ayah Rian dengan sopan meminta Burhan untuk tidur di rumah saudaranya, omnya Rian, yang kebetulan kosong dan letaknya tidak jauh dari situ. "Mas Burhan, mohon maaf, karena di sini nggak ada kamar lagi. Tidurnya di rumah sebelah, punya omnya Rian. Kebetulan kosong, orangnya lagi di luar kota. Tapi ya gitu, agak berdebu sedikit, soalnya cuma dibersihin seminggu 3 kali, ujar Bapak Rian. "Baik Pak, nggak apa-apa, yang penting bisa istirahat," jawab Burhan santai. Ya pikir rumah kosong biasa. Burhan diantar oleh Bapak Rian ke rumah itu. Jaraknya hanya sekitar 20 meter. Rumah itu berlantai 2. Tidak terlalu besar, tapi arsitekturnya model lama. Di lantai bawah ada 1 kamar, di lantai atas ada 1 kamar.
tangga kayu menghubungkan kedua lantai itu. Begitu Bapak Rian membuka pintu utama, hawa dingin langsung menyergap keluar. Bulu kuduk Burhan langsung berdiri serentak. Instingnya berteriak, "Ini bukan rumah kosong biasa. Rumah ini ada isinya. Silahkan istirahat, Mas. Kamar mandinya ada di dalam kamar bawah kok. Lampu sudah dinyalakan semua," kata Bapak Rian ramah, lalu pamit pulang. Tinggallah Burhan sendirian di rumah asing itu. Ia berdiri di ruang tamu, menatap tangga kayu yang menuju ke lantai 2 yang gelap. Perasaannya tidak enak. Ia merasa diawasi dari arah atas tangga. Mungkin ini sugesti aja gara-gara kejadian di jalan tadi. Burhan mencoba menghibur diri. Ia memutuskan tidur di kamar bawah saja. Lebih dekat dengan pintu keluar, pikirnya. Jaga-jaga kalau harus kabur, ia masuk ke kamar bawah, menaruh tas, dan berniat mandi untuk membersihkan keringat dan rasa lengket perjalanan. Namun, baru saja ia masuk ke kamar mandi dan menyalakan keran air, teror di rumah itu dimulai. Waktu menunjukkan pukul 9:30 malam. Burhan memutuskan untuk membersihkan diri sebelum tidur. Perjalanan panjang dari Jakarta, Bandung, Sumedang, ditambah insiden mobil mogok yang bikin keringat dingin, membuat badannya lengket dan tidak nyaman. Ia masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur lantai bawah. Kamar mandi itu sederhana, tipikal rumah kampung dengan bak mandi tembok dan gayung. Suara air keran yang mengucur memecah keheningan rumah kosong itu. Saat Burhan sedang asik menyabuni badan, pintu kamar mandi digedor kencang dari luar. Burhan kaget. Ia refleks menghentikan aktivitas mandinya. Pikirannya langsung tertuju pada Bapak Rian. Mungkin bapaknya Rian balik lagi karena ada yang ketinggalan atau mau menyampaikan sesuatu. "Sebentar, Pak. Saya lagi mandi," teriak Burhan dari dalam. Namun suasana hening, tidak ada jawaban. Burhan melanjutkan mandinya dengan terburu-buru. Namun baru beberapa detik, gedoran itu terdengar lagi, lebih keras, lebih tidak sabaran. Burhan mulai kesal bercampur heran. Ngapain sih bapak-bapak ini gedor-gedor? Karena penasaran dan takut ada hal penting, Burhan buru-buru melilitkan handuk ke pinggangnya. Dengan kondisi badan masih basah dan berbusa sedikit, ia membuka kunci pintu kamar mandi dan membukanya lebar-lebar. "Ada apa, Pak?" Kalimat Burhan terhenti di tenggorokan. Di depan pintu kamar mandi kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam kamar tidur itu. Burhan celingukan. Ia berjalan keluar kamar, mengecek ruang tamu dan pintu depan rumah. Pintu utama masih terkunci rapat dari dalam. Jendela tertutup semua. Tidak mungkin ada orang yang masuk dan keluar tanpa suara dalam hitungan detik. Burhan berdiri mematung di tengah ruangan dengan handuk melilit di pinggang. Hawa dingin kembali menyergap tengkuknya. "Berarti aku benar. Rumah ini ada isinya," gumam Burhan. Ia buru-buru masuk lagi ke kamar mandi, membilas badan secepat kilat. Bahkan mungkin belum terlalu bersih. Lalu berpakaian dan melompat ke atas kasur. Ia mencoba menyibukkan diri dengan main HP, berusaha mengabaikan perasaan bahwa ia tidak sendirian di kamar itu. 1 jam pun berlalu. Pukul 11:30 malam. Mata Burhan masih segar, belum bisa tidur. Suasana kampung yang sepi membuat suara sekecil apapun terdengar jelas. Tiba-tiba dari arah plafon kamar, tepatnya dari lantai 2, terdengar suara langkah kaki. Langkah kaki orang dewasa yang sedang berjalan mondar-mandir dengan santai. Suaranya berat, menekan lantai kayu di atas dengan jelas. Burhan menatap langit-langit kamar dengan mata melotot.
Tadi Bapak Rian bilang rumah ini kosong. Tidak ada siapa-siapa. Kuncinya pun cuma satu yang dipegang Burhan. Lalu siapa yang berjalan di atas? Apa itu maling? Suara langkah itu terus terdengar, mondar-mandir. Kadang berhenti lalu jalan lagi. Seolah-olah penghuni atas sedang sibuk beraktivitas layaknya manusia hidup di siang hari. Tak lama kemudian, suara langkah itu berubah arah, menuju ke tangga. Suara kayu tangga yang diinjak terdengar satu persatu. Makhluk itu turun. Burhan menahan napas. Posisi kamar tidurnya di bawah tidak memiliki pintu, jadi ia bisa melihat langsung ke arah ruang tengah dan kaki tangga dari tempat tidurnya. Mata Burhan terpaku ke arah tangga yang remang-remang. Suara langkah itu turun, satu anak tangga, dua anak tangga, tiga anak tangga, lalu berhenti, tepat di tengah-tengah tangga. Di area yang tertutup tembok pembatas, sehingga Burhan tidak bisa melihat sosoknya, hanya suaranya yang berhenti. Burhan menunggu sosok itu turun sampai ke bawah, tapi tidak ada kelanjutan. Sosok itu diam, mematung di tengah tangga. Rasa takut Burhan mulai bercampur dengan rasa penasaran yang nekat. Ini orang apa bukan? Kalau orang, bahaya. Kalau setan, ya sudahlah. Burhan bangun dari kasur. Ia berjalan pelan mendekati tangga. Tangga itu bersih. Tidak ada siapa-siapa. Burhan mendongak ke arah lantai 2 yang gelap gulita. Siapa di atas? Teriak Burhan. Tidak ada jawaban. Hanya kegelapan pekat yang menatap balik ke arahnya. Entah keberanian dari mana, Burhan memutuskan untuk naik. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada orang asing yang bersembunyi di atas. Burhan menaiki tangga kayu itu perlahan. Setiap pijakan berdecit memecah keheningan malam. Sesampainya di ujung tangga lantai 2, ia meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Lampu pun menyala, bukan lampu neon putih terang, tapi lampu bohlam 5 watt berwarna kuning suram. Cahayanya remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menyeramkan di sudut ruangan. Lantai 2 itu ternyata berupa ruangan luas. Ada satu kasur besar di tengah ruangan, dan sebuah kamar mandi di sudutnya. Debu tebal terlihat melapisi lantai, menandakan ruangan ini memang jarang dijamah manusia. Assalamualaikum. Maaf saya numpang tidur di bawah. Saya nggak maksud ganggu, ucap Burhan pelan, mencoba sopan. Matanya menyapu sekeliling ruangan, tidak ada siapa-siapa. Kasur pun terlihat rapi berdebu. Namun, pandangan Burhan tertuju pada pintu kamar mandi di sudut ruangan yang sedikit terbuka. Burhan melangkah mendekat. Ia ingin memastikan seluruh ruangan aman. Ia mendorong pintu kamar mandi itu pelan. Di dalam kamar mandi yang sempit dan remang-remang itu, ada bak mandi. Dan di sanalah Burhan melihatnya. Di pojok bak mandi, di atas bibir bak, ada sosok perempuan. Tapi Burhan tidak melihat badannya. Ia hanya melihat kepalanya. Rambutnya panjang hitam, terurai menutupi wajah. Posisi kepalanya menunduk dalam, seolah-olah dagunya menempel ke dada. Sosok itu diam, tidak bergerak, hanya nangkring di pojok bak mandi dalam keheningan total. Darah Burhan berdesir hebat. Otaknya blank. Ia tidak bisa mencerna apa yang ia lihat. Apakah itu hantu atau mayat? Atau hanya kepala buntung? Burhan berdiri mematung di ambang pintu, menatap gumpalan rambut hitam di pojok bak mandi itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Sosok itu perlahan mulai memudar. Seperti asap rokok yang tertiup angin, bayangan kepala dan rambut itu menipis, lalu hilang, lenyap begitu saja di depan mata kepala Burhan. Kaki Burhan lemas, napasnya tersengal.
Ia pun menarik pintu kamar mandi, menutupnya rapat-rapat. Lalu ia mematikan lampu kuning suram itu dan setengah berlari menuruni tangga kayu menuju kamarnya di lantai bawah. Ia melompat ke kasur, menarik selimut sampai menutupi kepala dan mencoba memejamkan mata, berharap malam segera berganti pagi. Tapi ia salah. Teror di rumah itu belum mencapai puncaknya. Sosok di lantai atas itu baru saja memperkenalkan diri. Dan pukul 2:30 nanti, dia akan menunjukkan wujud aslinya yang lebih mengerikan dari sekadar kepala di bak mandi. Pukul 2:30 dini hari, Burhan terbangun mendadak. Bukan karena alarm sahur, tapi karena ada suara yang masuk ke alam bawah sadarnya, memaksanya membuka mata. Suasana rumah itu hening mati. Namun dari arah tangga, tempat langkah kaki tadi berhenti, terdengar suara rintihan wanita, lirih, pilu, dan penuh putus asa. Tolong, tolong. Suara itu bergema pelan di dinding-dinding rumah kosong. Burhan yang posisinya tidur di kamar bawah tanpa pintu, bisa melihat langsung ke arah tangga dari posisi rebahannya. Ia menelan ludah, memberanikan diri melirik ke arah tangga yang remang-remang terkena bias cahaya lampu jalan dari jendela depan. Dan di sanalah ia melihatnya. Pemandangan yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di bawah tangga, atau lebih tepatnya di area void, tangga yang tinggi, ada sosok yang tergantung, sosok perempuan berbaju hitam gelap. Tubuhnya kaku, menggantung di udara. Lehernya terjerat tali yang diikatkan ke teralis tangga lantai 2. Kakinya tidak menapak tanah, melayang beberapa jengkal dari lantai. Sosok itu membelakangi Burhan. Rambutnya panjang menutupi punggung. Tapi yang membuat Burhan mual adalah apa yang ia lihat di bagian leher dan punggungnya. Ada gumpalan darah beku yang menghitam, seolah leher itu sudah patah dan mengalami trauma hebat. Sosok itu diam tak bergerak seperti boneka rusak yang digantung. Namun suara rintihan tolong itu terus terdengar. Burhan hanya bisa diam membeku di balik selimut. Ia tidak berani bergerak, bahkan bernapas pun rasanya sulit. Ia menyaksikan visualisasi kematian tragis itu selama beberapa detik, sebelum akhirnya sosok itu memudar perlahan dan lenyap ditelan kegelapan. Setelah sosok itu hilang, Burhan mengatur napasnya yang memburu. Logika normal pasti menyuruhnya lari keluar rumah saat itu juga. Tapi entah kenapa, mungkin karena ini bulan Ramadan, hati kecil Burhan justru merasa iba. Ia sadar, sosok itu tidak berniat menyerang. Dia hanya mengulang memori kematiannya. Dia minta tolong didoakan. Burhan melirik jam. Pukul 3 kurang 15 menit. Waktu yang pas untuk sholat tahajud dan sahur. Dengan keberanian yang dipaksakan, Burhan bangun. Ia tidak lari. Ia justru memutuskan untuk mengambil air wudhu dan salat. Dan gilanya, Burhan memutuskan naik ke lantai 2 untuk wudhu di kamar mandi atas kamar mandi tempat ia melihat kepala buntung tadi. Bismillah, aku niat ibadah, jadi jangan ganggu, batin Burhan tegas. Ia naik tangga, melewati titik di mana sosok itu tadi tergantung, menyalakan lampu dan mengambil wudhu. Air dingin membasuh wajahnya, menyadarkan kewarasannya. Burhan menggelar sajadah di lantai 2 yang berdebu itu. Ia salat tahajud sendirian di rumah kosong yang berhantu. Di setiap sujudnya, ia mengirimkan doa untuk arwah penasaran yang terjebak di rumah ini. Selesai salat, Burhan tidak berani tidur lagi. Ia duduk diam di atas kasur lantai 2 sambil berzikir, menunggu waktu sahur tiba. Matanya awas mengawasi setiap sudut. Tapi alhamdulillah,
Tidak ada gangguan lagi sampai terdengar ketukan pintu di lantai bawah. Suara ketukan terdengar di pintu bawah. "Mas Burhan, sahur dulu," suara Bapak Rian terdengar dari luar. Burhan lega bukan main. Ia buru-buru turun, membuka pintu dan melihat wajah Bapak Rian yang ramah. "Ayo mas, sahur di rumah aja bareng keluarga, biar enak," ajak Bapak Rian. Burhan mengangguk cepat. Ia tidak mau sedetik pun lebih lama di rumah itu sendirian. Saat makan sahur bersama keluarga Rian, Burhan akhirnya tidak tahan untuk bertanya. Ia butuh validasi atas apa yang ia lihat semalam. "Maaf sebelumnya Pak, semalam di rumah itu ada kejadian aneh," buka Burhan hati-hati sambil menyuap nasi. Bapak Rian berhenti makan sejenak menatap Burhan. "Kejadian aneh bagaimana mas?" tanya Bapak Rian. Burhan menceritakan semuanya. Mulai dari gedoran pintu kamar mandi, suara langkah kaki, kepala di bak mandi, hingga sosok wanita baju hitam yang gantung diri di tangga. Bapak Rian menghela napas panjang. Wajahnya berubah sendu. "Sebenarnya Bapak sudah duga Mas bakal diganggu. Maaf ya Bapak nggak cerita dari awal. Takut Mas nggak mau tidur di situ." Bapak Rian kemudian menceritakan sejarah kelam rumah itu. 3 tahun yang lalu, rumah itu bukan milik keluarga mereka. Itu adalah rumah tetangga. Pemilik rumah itu punya anak gadis berusia 20-an tahun. Cantik, masih muda. Anak gadis itu sudah bertunangan dan siap menikah. Undangan mungkin sudah disebar, persiapan sudah matang. Namun takdir berkata lain. Menjelang hari H, pernikahan itu batal. Calon suaminya berkhianat, menikah dengan wanita lain. Depresi, malu, dan hancur hati, gadis itu mengambil jalan pintas. Pagi harinya matahari bersinar cerah di Sumedang. Burhan merasa sedikit lebih tenang meski matanya bengkak kurang tidur. Setelah berpamitan dengan Rian dan keluarganya, Burhan bersiap kembali ke Jakarta. Sebelum masuk mobil, ia menatap rumah kosong 2 lantai itu untuk terakhir kalinya. Rumah itu tampak biasa saja dari luar, tidak terlihat menyeramkan. Tapi Burhan tahu, di dalamnya ada memori kesedihan yang abadi. "Assalamualaikum teh, saya pamit. Yang tenang di sana. Maaf semalam saya lancang tidur di situ," bisik Burhan dalam hati. Burhan memacu mobilnya meninggalkan Sumedang, melewati kembali Cadas Pangeran yang kini terang benderang dan ramai kendaraan. Perjalanan ini memberinya pelajaran berharga, bahwa setiap tikungan jalan punya penunggunya, dan setiap rumah kosong punya ceritanya. Dan tugas kita yang masih hidup hanyalah satu: menghormati mereka yang sudah tidak ada, dan mendoakan agar mereka menemukan jalan pulang yang sesungguhnya. Kisah Burhan adalah bukti bahwa terkadang kita tidak sengaja menjadi saksi dari penderitaan mereka yang tak kasat mata. Di Cadas Pangeran ada arwah yang menunggu disempurnakan. Di rumah kosong Sumedang ada gadis yang terjebak dalam memori patah hatinya. Mereka tidak jahat, mereka hanya kesepian dan ingin didengar. Mungkin gedoran di pintu kamar mandi atau goyangan di mobil itu hanyalah cara mereka berkata, "Halo, saya ada di sini, tolong jangan lupakan saya." Jadi, jika malam ini kalian mendengar suara langkah kaki di lantai atas rumah kalian, padahal kalian sendirian, jangan takut. Mungkin itu hanya penghuni lama yang sedang mengenang masa lalunya. Kiriman doa Al-Fatihah jauh lebih baik daripada jeritan ketakutan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini. Dan juga
yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.